Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Omah Ijo TV yang saya hormati, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang alhamdulillah sangat bagus karena kita berada di Kali Metro, tepatnya di daerah Joyosuko, di sana di daerah Dinoyo, terus masuk kemudian daerah Joyosuko. Di sini adalah tempat tinggalnya Mas Lutfi J. Kurniawan. Siapakah beliau? Nanti kita akan bicara banyak atau ngobrol-ngobrol dengan Mas Lutfi. Siapakah beliau ini? Mudah-mudahan pemirsa Omah Ijo TV sekalian berkenan dan dapat mengambil hikmah apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam Mas. Ya. Baik Mas Lutfi. Mas Lutfi ini adalah seorang aktivis ya Mas ya. Tokoh masyarakat, terus kemudian bahkan sudah sudah menasional, artinya sudah melewati Malang, Jawa Timur, kemudian ke Jakarta. Jadi sebelumnya Mas Lutfi ini adalah pendiri MCW Mas ya di Kota Malang, dan disinilah tempatnya. MCW adalah Malang Corruption Watch. Jadi nanti kita tanyakan pada beliau apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Lutfi, kemudian beliau ini siapa, berasal dari mana, terus keluarganya bagaimana, atas dukungannya terhadap beliau dan karirnya selama ini. Oke, Mas Lutfi, ini agak pribadi Mas Lutfi ya. Jadi Mas Lutfi ini asli dari mana Mas? Saya asli dari Situbondo. Situbondo, terus masuk kemudian ke Malang tahun 88-89. Jadi sudah hampir 30 tahun lebih saya itu berdiam di Malang, bertempat tinggal dan segala macamnya lah di Malang. Iya. Dan sudah menyatu lah menjadi berarti bagian. Kuliahnya dulu di Malang ya Mas? Kuliahnya saya dulu di Malang. Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Jurusannya Malang. apa Mas? Jurusan Kesos di FISIP. S2-nya juga di UNMU? Enggak, saya tidak di situ. Jadi saya S1 di UMM. Oh, S1-nya di UMM. Ya. Oke. Sekarang menjadi dosen juga di UMM Mas ya? 22 tahun lah saya mengajar di UMM ya. Oke. Terus ketemu dengan istri di Malang juga ya Mas? Di Malang, karena dia juga alumni psikologi UMM. Oh, saat memang teman kuliah kan ya. Oke. Mas Lutfi kemudian aktif menjadi semacam NGO ataupun kasarannya LSM gitu Mas ya. Di Malang, yaitu di MCW. Ini ceritanya dulu gimana Mas? Kok sampai mendirikan MCW dan sebagainya? Dulu ketika tahun 99-2000 lah begitu. Kemudian saya banyak berinteraksi dengan teman-teman aktivis Malang gitu. Dari beberapa latar belakang gitu ya. Baik itu latar belakang yang beranggotakan di Himpunan Mahasiswa Islam, di PMII ataupun di IMM begitu. Lalu kemudian kita berinteraksi dengan teman-teman itu. Kemudian awalnya tidak MCW langsung Mas, tetapi kita bikin lembaga riset gitu ya, lembaga riset. Yang mana lembaga riset ini fokus kepada isu-isu publik, kebijakan publik begitu. Nah, tapi lambat laun kemudian saya dan teman-teman kemudian lebih memfokuskan kepada isu-isu anti korupsi gitu. Iya. Nah, itu memang di tahun 2000-an, karena di 2000 awal lah gitu ya, 2001 ketika saya mulai mengajar di UMM begitu. Ketika itu kemudian banyak riset tentang tata kelola pemerintahan kan? Dan hasilnya itu luar biasa gitu. Ternyata pemerintahan ini kacau balau lah, kira-kira begitu. Bahkan sampai kemarin di tahun 2019 Mas Lutfi ini kan menjadi Capim KPK di nasional, itu sampai 10 besar ya Mas? Ya, 10 besar. Saking intensnya kepada kegiatan di anti korupsi. Isu anti korupsi gitu. Jadi memang kemudian saya aktif di situ, mengambil peran gitu ya, karena kan selama ini ya kalau cuma mengajar, kalau cuma menulis, kalau cuma berdiskusi, tidak melakukan, saya pikir kurang afdol adalah.
Jadi apa namanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maksudnya. Mas, ini kan ada ICW, kemudian ada MCW Malang Corruption Watch yang didirikan Mas Lutfi. Ada hubungannya nggak Mas? Ada korelasinya nggak ini? Secara organisasi tidak ada. Tidak ada. Tetapi kami sebutkan itu adalah jaringan kerja. Jaringan kerja anti korupsi antara ICW dan MCW begitu. Dan ada beberapa di Malang itu cuma di MCW, kemudian di Jawa Timur itu LBH gitu ya. Di LBH Mas. Di LBH Surabaya gitu. Oke. Terus dukungan keluarga gimana Mas? Dengan awalnya sih karena kan dunia NGO, dunia aktivisme itu sangat pasca reformasi itu kan tidak banyak orang yang nyaman gitu ya. Kemudian di awalnya kan memang merasa tidak nyaman karena aktivis NGO atau pegiat organisasi itu selalu tanda kutip gitu ya disamaratakan dengan LSM yang kemudian itu hanya cari proyek, peras-peras gitu. Betul. Kemudian mendapatkan nilai. Nah, ini keluarga tentu kesulitan untuk menerima itu di awalnya. Nah, tetapi kita jelaskan bahwa sehingga saya kemudian menggunakan istilah bukan LSM gitu ya, tetapi NGO, non-government organization, atau di Indonesia kan menjadi organisasi non pemerintah gitu ya. Nah, ini untuk membedakan sebenarnya karena keluarga memberikan tanggapan wis kerja wis jelas kok sih ngurusi liane. Nah, kemudian kita jelaskan alhamdulillah mengerti bahwa aktivitas itu ya sebagai bagian daripada kerja-kerja publik, kerja-kerja intelektual ya harus terlibat dalam dunia publik gitu. Kalau nggak terlibat ya sayang gitu. Oke. Tentunya pasti ada lah namanya aktivis anti korupsi, gangguan-gangguan pada keluarga dan sebagainya. Itu sempat ngalami nggak seperti itu Mas? Ya, memang di semacam intimidasi, ancaman-ancaman di gitu. Di 2000-an awal itu sering. Baik itu secara fisik maupun gangguan kepada keluarga. Jadi ya kita tetap husnudon saja gitu. Jadi pernah satu waktu rumah saya itu masih sepi gitu di gang, masih jadi kontraktor saya. kontrak di sana sini. Nah, istri saya itu selalu dibuntuti orang begitu, terus kemudian rumah itu selalu diseliveri orang begitu. Ya bersyukurlah karena tetangga, saya hidup di kampung, itu biasa berinteraksi dengan tetangga, ya dibantu oleh tetangga begitu ya, diawasi, bahkan juga dibantu dan diawasi oleh tetangga gitu lah. Dan pernah juga saya ada mobil jelek gitu dulu, lalu kemudian bannya itu empat-empatnya tahu-tahu disobek orang. Disobek orang. Itu diparkir depan rumah Mas ya? Diparkir di alun-alun. Di alun-alun Kota Malang. Jadi sudah ketahuan ini mobilnya orang NGO ini gitu ya. Itu jadi banyak lah sering gitu ya. Kejadian-kejadian itu bahkan ya ada 3 tipe Mas Yanja. Ada 3 tipe kalau saya lihat orang yang tidak dikenal gitu ya, yang coba begitu, tapi ya tetaplah intimidasinya tetap saya nikmati saja. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang dikenal, bahkan ini orang yang dikenal pernah juga melakukan hal-hal yang begitu dengan cara halus gitu kan. Dan juga ada aparatus gitu. Aparatus pemerintahan tentunya. Aparatus negara gitu ya. Baik itu pakai seragam lengkap ataupun tidak. Ataupun yang preman. ini ya tetaplah saya ajak ngopi saja lah. Oke Mas, sebelum kita ke sana nanti ya Mas ya. Kita ke pandangan umum dulu bahwa yang Mas Lutfi geluti selama ini adalah tentang korupsi. Sebenarnya mungkin bisa disampaikan ke pemirsa korupsi itu apa sih Mas gitu loh. Bisa dijelaskan nggak biar pemirsa ini tahu bahwa ini masuk ke dalam kategori korupsi, ini tidak gitu Mas. Iya. Secara umum gitu Mas. Secara umum ya sederhana bahwa korupsi itu mengambil dana publik. Mengambil dana milik publik. Atau kebijakan yang untuk publik itu dikurangi, ya, itu kan sebenarnya korupsi. Ya. Jadi ada res privat dan ada res publica. Nah, di res publica ini yang saya sebut sebagai kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu misalnya ngurangi spek barang, ngurangi angka,
melebihkan atau mengurangi itu juga sama. Iya. Jadi sederhananya ya kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun non anggaran itu kalau kemudian menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya, ya itulah bagian daripada tindakan koruptif. Walaupun itu dilakukan atas kesepakatan, misalkan ini nanti karena ada misalkan di suatu pemerintahan ini ada rumah monyet belum dikerjakan tapi dananya nggak ada, sementara di sini sudah ada rumah dinas, kita kurangi untuk kepentingan ini, itu juga termasuk korupsi. Nah, itu kalau kemudian disepakati, ya itu namanya persekongkolan jahat. Masih persekongkolan, walaupun itu untuk kepentingan itu juga tetap masuk ya Mas ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara Mas Lutfi sebagai di dalam organisasi ini untuk mengendus ataupun meneliti atau mencari ini bentuk korupsi apa, langsung masuk ke seperti yang dilakukan oleh KPK sekarang itu sebagai penggiat-penggiat NGO ini, gimana caranya Mas Lutfi mengetahui kalau ini ada korupsi atau tidak gitu? Biasanya kalau di masa lampau saya itu kalau sekarang mungkin anak-anak muda lah ya. Iya. Kalau dulu ya polanya itu adalah satu itu kita memang melakukan riset ya, penelitian yang terfokus gitu, spesifik, dan itu panjang Mas. Iya. Jadi tidak bisa cuma 1-2 bulan, itu panjang, bisa 6 bulan, setengah 1 tahun, 2 tahun. Gitu, berarti terjun ke proyek juga gitu Mas? Iya, terlibat di dalamnya. Oh gitu. iya. Kemudian yang kedua, tidak sedikit orang di lingkungan aparatus itu yang baik, dan mereka menyerahkan informasi, bahkan dokumennya itu dengan asli. Bahkan masih ada stempel basahnya. Iya. Dan itu tidak sedikit Mas, banyak gitu ya, di Malang Raya, di Jawa Timur ini. Nah, ini artinya ada dukungan dari publik gitu ya. Dan sebenarnya tidak semua aparatus itu brengsek gitu. Iya, masih banyak yang baik, cuma karena sistemnya begitu jadi mereka jadi terbelenggu ya, jadi takut gitu. Itu pola yang kedua. Nah, pola yang ketiga ini biasanya kerja bareng dengan teman-teman jurnalis. Nah, teman-teman jurnalis itu melakukan in-depth gitu ya, interview, lalu kemudian kita kembangkan dalam bentuk riset. Nah, kemudian kita dalami. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu 3 pola. Oh iya, oke. Itu. Nah, artinya kan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, artinya kebijakan misalkan untuk penganggaran dan sebagainya itu memang ada celah, berarti Mas ya, ada celah untuk setiap aparatus itu yang tanda kutip yang nakal gitu bisa melakukan hal tersebut, korupsi itu Mas. Iya, kebijakan itu Mas. Itu memang ya namanya aturan ya. Aturan itu kan tidak sempurna Mas. Apalagi dibuat manusia artinya gitu. Iya. Jadi aturan itu tidak sempurna. Kemudian dicarilah celahnya. Ketika ada motif. Ada motif orang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tapi ketika ada aturan itu tidak terlalu sempurna, tidak terlalu baik, tetapi motifnya itu tidak ada keinginan, ya tidak akan muncul gitu. Sama aja lah dengan kita ini sesama muslim misalnya. Ya sudah dijelaskan kaidahnya, fikihnya begini, usul fikihnya begini, tapi kemudian kita kan juga simpangi. Kan, itu dosa kecil. Padahal itu sudah produk aturan ya, produk Tuhan gitu yang harusnya kita ikuti. Yang Tuhan aja kita tipu, apalagi sama manusia gitu ya. Nah, ini mental Mas. Oh iya, mental Mas. Artinya selama riset yang dilakukan Mas Lutfi selama ini ya, dulunya setelah semasa menjabat sebagai aktivis MJW artinya ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh para pembuat hukum ini, para pembuat aturan ini biar pertama biar celahnya nggak ada untuk dilakukan seperti itu, terus kemudian masyarakat kan juga ikut ya Mas ya, artinya kan dua-duanya harus nggak cuma dari satu pihak ini, artinya kan ada dua pihak yang sangat mendukung, akhirnya terjadi kolusi ini tersebut. Apa kira-kira menurut Mas Lutfi yang bisa dicegah mulai dini kepada para pelaku ini Mas, mungkin bisa disampaikan? Ya, yang pertama ini harus ada keterlibatan dari publik yang selama ini tidak banyak terlibat gitu kan? Jadi partisipasi publik dalam konsep demokrasi yang seperti sekarang ini wajib. Nah, ini publik harus berani mengambil peran. Nah, yang selama ini publik bukan tidak berani, tetapi publik seolah-olah ya udahlah biarin aja, bukan tugasku.
Nah, ini seolah-olah ini apatis kan. Nah, ini mestinya publik mengambil peran itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya percaya demokrasi ini harus bicara soal check and balance. Nah, demokrasi di Indonesia ini yang sifatnya masih prosedural, ini check and balance-nya tidak berjalan. Nah, ditambah lagi Mas, ini yang agak runyam menurut saya, itu adalah kondisi partai politik. Nah, partai politik ini yang banyak yang memproduksi pimpinan birokrasi, pimpinan politik, tetapi faktual sekarang partai politik proses rekrutmennya itu sekenanya. Iya. Tidak ada pendidikan politik, tidak ada macam-macam lah ya. Artinya siapa yang bisa membayar itu? Ya, begitu. Nah, pokoknya tanpa ada kriteria khusus ya. Tidak ada kriteria. Jadi ibaratnya ada orang di pinggir jalan, ayo kamu nganggur ta, ayo kamu lagi ngapain ta, ayo ikut yuk aktif di partai. Nah, ini proses rekrutmen yang tidak sehat di partai kita. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir itu karena situasinya begitu Mas, publiknya ini apatis, partai politik rekrutmennya juga tidak begitu baik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pengetahuannya terbatas. Nah, sehingga ketika proses di legislasi, proses dialog antara legislatif dengan eksekutif ini nggak seimbang. Nah, bahkan juga yang mestinya proses politik ini kan melahirkan produk hukum. Iya. Ketika sudah ada produk hukum, maka proses politik ini harus tunduk kepada hukum yang rasional ini. Nah, tetapi kan sekarang tidak. Proses politik melahirkan produk hukum yang irasional. Nah, ketika menjalankan proses politik itu di bawah aturan hukum yang irasional. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Karena dibuat oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa tadi kan. Tumpang tindih sudah gitu loh. Pokoknya kemudian. Nah, ini saya kadang tersenyum saja sih melihat. Mas, ini tentunya sekarang kan modelnya otonomi daerah kan ya Mas ya. Ini seberapa besar sih pengaruh ataupun keberadaan kepala daerah di dalam mengurangi ataupun membuat celah terjadinya korupsi di daerah-daerah ini, Mas? Ya, tidak sedikit ya kepala daerah yang kemudian melakukan tindakan koruptif. Terakhir ini adalah Probolinggo ya. Probolinggo. Ya, Probolinggo. Bahkan berapa tahun yang lampau itu Malang Raya kena semua. Yeah. Bupatinya, wali kotanya, DPRD-nya kena semua. Nah, ini memang celah ini memang digunakan. Jadi digunakan, dimanfaatkan untuk menurut saya bukan hanya semata akumulasi kapital mereka itu, tetapi adalah untuk menyangga kekuasaan. Jadi mereka ini korupsi bukan untuk memenuhi kebutuhan individual, tetapi mereka ini korupsi untuk membangun oligarki, untuk membangun relasi yang kemudian ini relasinya dipakai untuk menyangga kekuasaannya. Untuk apa? Ya untuk terus-menerus berkuasa. Gitu. Baik itu dari sisi politik, ekonomi. Ini yang terjadi. Sehingga peluang itu terus terbuka. Terus terbuka, lalu kemudian relasi tadi yang saya sebutkan legislatif dan eksekutif yang tidak seimbang pengetahuannya. Nah, akhirnya ya begitulah keadaan sekarang ini. Makanya kemudian saya dengan beberapa teman sekarang Mas Yanja coba mendirikan lembaga, yaitu Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban. Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban, NGO juga ya Mas? Ya, itu dengan beberapa teman di ahli politik lah di UB gitu ya. Nah, kita berharap dengan lembaga ini kita ingin berkontribusi untuk menyiapkan para pemikir, menyiapkan para politisi. Menyiapkan para politisi. Politisi muda untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi 5-10 tahun ke depan? Ya, memang proses election begitu. Iya. Makanya ini perlu literasi demokrasi, Mas. Iya. Oke, kalau ngomongin masalah korupsi tentu panjang ya Mas ya. Tapi ini kan kita cuma pengen tahu, pengen kenal dengan Mas Lutfi itu siapa sih, orang yang sudah terkenal di Malang ini. Cuman teman-teman pemirsa kan biar tahu bahwa oh Mas Lutfi ini adalah seperti ini. Oke Mas, ngomong-ngomong masalah MCW, sekarang MCW masih di sini ya Mas ya? Masih ya. Artinya Mas Lutfi sudah pensiun di sana ya? Sudah pensiun. Sudah pensiun. Sekarang Mas Lutfi aktif di
di Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban. Yang itu tadi, sudah terbentuk? Sudah Oke. jalan dan Terus kemudian ya, aktif di pegiat literasi lah. Literasi pendiri Ya. Intran juga Mas ya, artinya percetakan apa? Ya, penerbit. Penerbit buku gitu kan. penerbit Nah, kalau di Malang ini pasti sudah banyak Ya. yang kenal dengan Mas Lutfi, penerbit Intrans ya. Juga sebagai Dewan Pembina wartawan apa namanya itu Mas? Majelis Etik. Majelis Etik AJI. Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen di Malang. di Malang. Baik. Nah, terus selain itu Mas Lutfi juga sebagai Presidium Kahmi ya Mas. Presidium Kahmi Kota Malang dan juga aktif di Muhammadiyah Mas ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Muhammadiyah, menurut Mas Lutfi kalau ada orang yang bilang Muhammadiyah NU, apa yang ada di benaknya Mas Lutfi? Ya, sebuah organisasi sosial. Organisasi sosial ya. Organisasi sosial, organisasi yang melakukan dakwah sosial, dakwah keagamaan. Dakwah keagamaan. Ya. Terus tiba-tiba akhirnya terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip bentrok kecil-kecilan ataupun besar-besaran ini. Apa sih sebenarnya yang memicu itu kira-kira menurut Mas? Ya, saya pikir hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hal yang tidak prinsipil gitu ya, antara ya karena ini kan organisasi, kalau hal-hal yang sifatnya penting, sifatnya prinsip, oke, kita bisa perdebatkan, kita bisa diskusikan. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya tanda kutip hanya soal-soal ritual, gitu, ya saya pikir itu tidak perlu kita ributkan, gitu ya. Karena misalnya seringkali si ini ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini kan sama, NU dan Muhammadiyah juga ahli sunnah wal jamaah. jamaah. Gitu. Nah, terus sunnahnya siapa, jamaahnya siapa kan jadi repot nanti kan. Nah, ini kan soal ini Mas, soal saya lihat hanya pada konteks relasi akses politik yang ini yang kemudian selalu mengeras gitu ya. Nah, saya pikir ke depan sebagai para pemimpin-pemimpin umat yang ada di NU dan Muhammadiyah itu tidak perlulah kemudian menurunkan spirit menurunkan spirit yang kemudian selalu memperbesarkan perbedaan. Saya pikir kita bisa duduk bersama kayak anak-anak muda sekarang lah gitu. Saya dengan teman-teman Gus Durian, saya dengan teman-teman yang aktif di isu-isu keagamaan tertentu, termasuk juga agama lokal, termasuk juga dengan teman-teman gereja, no problem gitu lah. Nah, ini yang ke depan perlu kita kembangkan kayaknya Mas. Iya. Oke, baik Mas Lutfi, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Artinya saya sebagai warga Malang ya mendambakan gitu kan, mendambakan nanti suatu saat pemimpin Kota Malang ini dipimpin oleh orang-orang macam Mas Lutfi. Kalau saya pribadi gitu kan. Artinya kan mereka yang sudah paham benar dengan apa yang dengan paham dengan politik, paham dengan korupsi, paham dengan norma-norma yang berlaku dan sebagainya. Artinya itu yang diperlukan untuk menjadi pemimpin Kota Malang. Ya, butuh ini Mas, butuh literasi. Butuh literasi. Masyarakat ini butuh literasi. Oke. Baik, pemirsa Oma Ijo yang saya hormati, akhirnya saya Yanja dan Mas Lutfi pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.